Shalom saudara, dalam sejarah gereja yang ditulis oleh Profesor Enklar dan Berkhoff dicatat bahwa aniaya terhadap orang Kristen dalam masa Kekaisaran Romawi itu menjadi propaganda bagi penyebaran iman Kristen dalam sejarah gereja. Tahun 64 Masehi ada seorang kaisar namanya Kaisar Nero. Dia memfitnah orang Kristen, membakar kota Roma dan mengatakan bahwa orang Kristenlah yang membakar kota Roma, sehingga terjadi aniaya yang besar-besaran. Surat 1 Petrus menjadi latar belakang dari peristiwa ini. Tetapi saudara, ketika orang percaya dibabat, semakin merambat. Justru yang terjadi adalah orang-orang Kristen semakin bertumbuh, semakin berkembang dan semakin luar biasa. Saudara, jadi dalam sejarah gereja dicatat betul-betul bahwa aniaya menjadi sebuah propaganda yang luar biasa bagi orang-orang Kristen. Saudara, ada namanya Richard Warburton, seorang hamba Tuhan yang 14 tahun dalam penjara. Tetapi saudara, ketika di Romania, ini terjadi di Romania, ketika dalam penjara, dia melihat bagaimana orang-orang Kristen jadi berkat, memenangkan banyak orang-orang komunis yang dulunya siksa mereka dan akhirnya dimasukkan dalam penjara bareng-bareng mereka, dan mereka menangkan orang-orang komunis ini. Aniaya membuat orang-orang Kristen di Romania menjadi berkat dan menangkan banyak jiwa. Ludwig Nomenchen, orang Batak bilang Nomenchen datang ke tanah Batak, saudara, memenangkan banyak orang Batak. Tetapi kalau saudara baca sejarahnya, pasti orang-orang Batak tahu sejarahnya HKBP. HKBP adalah salah satu gereja terbesar se-Asia Tenggara. Huria Kristen Batak Protestan, didirikan oleh seorang sending missionaries Nomenchen, tanah Batak. Dia mengalami tantangan yang luar biasa, mengalami penderitaan. Dukun-dukun Batak pada waktu itu, orang Batak dulu saudara, sebelum menjadi orang Kristen, mereka menyembah. Orang-orang Batak menyembah yang namanya Dewata, Mula Jadi, Nabolon, Tarsongoni, Dau HP, Sigule-gule-pong. Ya, saya nggak tahu artinya apa. Saudara, dan orang-orang Batak dimenangkan. Kenapa? Karena Nomenchen siap bayar harga di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Diguna-gunai, pernah mau dipersembahkan kepada penyembahannya orang Batak. Tetapi mujizat Tuhan menolong Nomenchen dan menangkan banyak kepala-kepala suku atau kepala-kepala raja-raja orang Batak dimenangkan. Saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu, berbagai-bagai pencobaan itu maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam sejarah gereja kita menemukan tadi orang Kristen ketika mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai penderitaan. Orang-orang Kristen di Romania, Nomenchen yang datang ke daerah Batak, berbagai-bagai ujian iman dilalui. Tetapi proses pemurnian imannya terjadi. Istilah proses pemurnian iman digambarkan seperti proses pemurnian emas. Seorang pandai emas akan masukkan biji emas ke dalam dapur peleburan yang panas dalam waktu yang cukup lama. Tujuannya apa? Untuk memisahkan bagian-bagian yang tidak murni dan yang murni. Kemudian akan dituangkan dalam satu bentuk sehingga menjadi sebuah logam mulia emas yang indah. Benda yang indah dan sangat berharga. Demikian juga dengan iman kita. Kita akan melewati berbagai macam ujian, tantangan, persoalan. Mungkin saat ini karena pandemi virus corona kita menghadapi ujian iman. Mungkin juga karena kita sekarang terus di rumah, suami istri jadi berantem, jadi ribut, jadi konflik. Ini bagian dari pemurnian iman kita. Nggak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada saat ini kita sedang mengalami masalah di pengadilan. Mungkin saat ini kita punya masalah dalam bisnis. Ada orang yang menipu kita, membuat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Itu proses pemurnian iman. Sehingga kita dibersihkan oleh Tuhan menjadi sebuah umat Tuhan yang bernilai, yang berharga di mata Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli bersama-sama melalui ibadah online. Kita belum mengadakan ibadah di White Asim 67 karena kita masih memantau kondisi yang ada di Jakarta. Saudara, tanggal 5 Juli kita mempersiapkan perjamuan kudus seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali. Kok tidak salah, ini perjamuan kudus yang kelima ya, yang kelima kok tidak salah. Ya, sudah persiapkan roti dan perjamuan kudus, bisa crackers, bisa sepotong kue, bisa sirup, bisa teh, ya untuk perjamuan kudus kita bersama-sama. Tanggal 5 Juli, 3 ibadah,
ya 7.30, jam 10, jam 5 sore. GB Ebenezer Official. Nah, jam 9 ada ibadah buat anak-anak yang namanya EHK. Saya dorong saudara ya sebagai orang tua, opa, oma, engkong, opung, cucu ikut ibadah EHK. Anak-anak tetap harus dilayani. Ya, tetap harus menerima firman Tuhan. Jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi dan jam 3 sore ada ibadah khusus buat orang-orang muda. Ini juga ada perjamuan kudus. Ya, MP Youth, ya, Master Plan Youth. Orang-orang muda harus ikut. Ini ibadah khusus buat orang muda. Ada perjamuan kudus, ya, persiapan juga orang-orang muda untuk perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli jam 3 sore ibadah MP Youth. Terus saudara, berkaitan dengan masa yang kita sebut new normal atau tatanan normal yang baru, kami sedang mempersiapkan ibadah new normal. Kita harus berdoa saudara, tunggu sampai kurvanya itu menurun. Kami sudah mempersiapkan dan mengirim ya melalui Instagram dan FB GB Ebenezer. Ya, kita sudah mengirim yang namanya etika ibadah new normal dan etika berada di lingkungan gereja. Seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa kita harus mengikuti protokol pemerintah yang ketat. Nanti kita akan melakukan protokol yang harus betul-betul kita lakukan dengan benar. Karena kita saudara belum selesai dengan pandemik virus corona ini. Kita masuk dalam yang disebut dengan new normal atau tatanan normal yang baru. Jadi kami sudah kirim melalui Instagram gereja dan Facebook, saudara bisa cek. Dan juga nanti kami akan mengirim semacam kayak video sosialisasi. Jadi saudara akan melihat video bahwa saudara nanti masuk di gereja harus mengikuti tahapan-tahapannya. Itu semua kami akan bagikan kepada jemaat Tuhan melalui tayangan video. Dan juga kami akan memberikan semacam kayak form yang disebut dengan Google Form, di mana jemaat akan mengisi. Jadi kalau kita nanti memulai ibadah per minggu sebelumnya kami akan minta, jadi mungkin dalam waktu dekat ini kami minta jemaat Tuhan untuk mengisi. Ini adalah salah satu evaluasi kami. Google Form itu kami buat sudah konsultasi dengan Pak Dr. Yunus Min. Pak Dr. Yunus Min adalah ketua dari Persaudaraan Doa Dokter GBI. Jadi Pak Dr. Yunus Min sudah melihat dan ini adalah standar. Ini bagian yang harus kita lakukan sebagai protokol kesehatan memasuki ibadah di tatanan normal yang baru atau new normal worship. Saudara-saudara juga kami minta dalam situasi yang seperti ini kita terus berdoa ya supaya angka penularan di Jakarta semakin menurun. Ya, berdoalah supaya kita benar-benar bisa mengikuti protokol yang pemerintah sudah berikan buat kita dengan 3M, yaitu memakai masker, kita menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Tuhan memberkati. Amin.